Studi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan organisasi dan analisis kerja dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Resya Pahrunisa, MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Analisis aliran kerja mengidentifikasi secara jelas tentang berbagai keluaran pekerjaan, menentukan berbagai standar kualitas dan kuantitas bagi keluaran tersebut, serta menganalisis berbagai proses dan masukan yang diperlukan agar dapat menghasilkan keluaran yang memenuhi standar. Tujuan analisis dalam aliran kerja: menyediakan sarana bagi manajer untuk memahami seluruh tugas yang diperlukan agar dapat menghasilkan sejumlah produk yang berkualitas tinggi dan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugasnya. Skema aliran analisis kerja: membuat skema analisis bertujuan untuk memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai alur yang telah ditetapkan. Struktur organisasi: struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Dimensi dalam struktur organisasi: pertama, sentralisasi dan departementalisasi. Bentuk-bentuk struktural dari struktur organisasi: pertama, struktur fungsional dan struktur divisi. Kelebihan dan kekurangan dimensi dalam struktur organisasi: pertama, profesionalisme atau keahlian yang lebih, perusahaan lebih produktif, muncul konflik-konflik baik secara vertikal maupun horizontal, dan sulit mengontrol perusahaan. Analisis jabatan: analisis jabatan adalah pengumpulan penilaian dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu job analyst. Tujuan analisis jabatan: dilakukan karena satu informasi dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan tugas beban kerja yang dilakukan. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh pelaksana dan landasan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan sumber daya manusia untuk memenuhi fungsinya. Metode pelaksanaan analisis jabatan: pertama, mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis, menentukan teknik pengumpulan informasi, dan menggunakan kuesioner. Penggunaan informasi analisis jabatan: setelah informasi mengenai jabatan dikumpulkan, maka informasi tersebut digunakan untuk menentukan uraian jabatan, persyaratan jabatan, dan standar kerja. Perancangan pekerjaan: perancangan pekerjaan merupakan proses penentuan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan, hak untuk mengatur pekerjaan tersebut, dan tanggung jawabnya. Beberapa hal pendekatan perancangan jabatan antara lain elemen organisasi, elemen lingkungan, dan elemen perilaku. Metode untuk mendesain ulang pekerjaan yaitu job enlightenment, yaitu meningkatkan cakupan pekerjaan yang dimiliki seseorang. Job enrichment, yaitu meningkatkan otonomi seseorang dalam mengatur pekerjaan. Dan job rotation, yaitu meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seseorang petugas untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Prinsip Hartberg dalam pelaksanaan pekerjaan: pertama, meningkatkan tuntutan pekerjaan, kebebasan untuk mengatur pekerjaan, peningkatan rasa tanggung jawab pekerjaan, memberikan feedback, dan memberikan pengalaman belajar yang baru. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.